Haleluya. Saya yakin seberapapun kita yang hadir pada saat pagi hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan, sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di sepanjang kehidupan kami Tuhan, Kau perkenankan kami untuk datang kembali kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memberkati ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati jemaat yang datang secara langsung maupun ibadah secara online nanti Tuhan. Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami yakin kami akan dikuatkan ya Bapa. Kami yakin kami akan dibukakan jalan kembali Tuhan bersama Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terimalah segenap pujian Tuhan. Terimalah segenap pujian yang kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Inilah segenap rasa syukur kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu mampu menguatkan kami, mampu meneguhkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya ajak saudara untuk membaca Injil Lukas pasal 24. Dan kita akan memperhatikan ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Bagian-bagian akhir dari catatan Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah orientasi baru.
Saudara, hidup di dalam dunia yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kerapuhan. Rapuh dalam artian bahwa kita ini fana, rapuh dalam artian bahwa kita ini terbatas, rapuh dalam artian bahwa kita ini tidak mampu menguasai secara total seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita rapuh karena penyakit, kita rapuh atas setiap persoalan, kita mengalami kerapuhan atas berbagai masalah dan persoalan yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menolak. Saudara tidak bisa menolak setiap hal yang terjadi yang dapat sewaktu-waktu menghancurkan kita. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kehidupan yang saudara dan saya jalani adalah sebuah kondisi yang memang serba tidak mudah, tidak menentu, dan dapat berubah kapanpun situasi itu mau berubah. Nah, situasi yang rapuh, kondisi yang kita tidak bisa kendalikan, kondisi yang selalu dapat berubah setiap saat, artinya tidak ada bisa yang kita jaminkan untuk tetap kekal. Kita tidak bisa jaminkan uang kita tidak bisa jaminkan kesehatan kita untuk tetap seperti itu ajeg dan stabil. Nah, kehidupan seperti ini tadi ini bisa membuat orang kemudian kehilangan pegangan. Kalau hidup itu serba cepat berubah, tidak menentu, tidak bisa saya pegang. Lalu apa yang kemudian dapat saya andalkan? Nah, dalam situasi demikian, pada satu sisi, kehidupan yang seperti ini dapat membuat orang kehilangan pegangan, tidak yakin, dan dapat membuat orang mengalami keraguan-raguan, bahkan mungkin sikap pesimis dalam menjalani. Ragu, pesimis, bahkan cenderung mungkin bisa berputus asa dalam menghadapi kehidupan. Namun sebenarnya saudara, pada sisi yang lain, situasi yang mudah berubah, tidak menentu, tidak stabil. Kalau kemudian kita mau lihat dengan bijak, dengan cara berpikir yang lebih sehat, situasi kehidupan yang demikian sebenarnya mengajar kita. Mengajar kita. Apa yang diajar? Yang diajar adalah kita sebagai manusia dituntut untuk menjadi manusia pembelajar. Manusia yang mau terus belajar. Manusia yang terus mau mencoba untuk mempertimbangkan, memperhatikan berbagai kesadaran-kesadaran baru dalam hidup kita. Termasuk di dalam cara kita memahami Tuhan. Jadi situasi kehidupan yang tidak berubah pada satu sisi bisa membuat orang kehilangan pegangan, ya, sisi negatifnya, sisi yang tidak baiknya membuat orang kehilangan pegangan, bisa membuat orang pesimis, bisa membuat orang putus asa. Situasi hidup yang serba berubah. Artinya kita tidak bisa terus meyakini bahwa ya kondisi kehidupan kita bisa begini. Buktinya kita bisa tua. Buktinya dulu mungkin badan kita tegar, kuat, strong. Sekarang sudah mulai loyo-loyo seiring berjalannya umur. Itu menunjukkan bahwa kondisi ini berubah. Dulu uang yang kita pikirkan bisa kita jadikan pegangan, seiring berjalannya waktu nilainya bisa turun, berubah. Dulu pekerjaan yang saya anggap bisa saya jadikan pegangan, ternyata dalam perjalanan waktu tergeser oleh yang lain, karena dunia terus berubah. Bingung. Situasi seperti ini membuat orang bisa putus asa. Tetapi situasi ini juga bisa mengajar kita untuk kita menjadi seorang pembelajar,
menuntut kita, kalau begitu dunia ini berubah, ya saya harus berubah juga. Harus menjadi seorang yang pembelajar. Harus sadar bahwa saya perlu untuk memperhatikan, perlu untuk memberi ruang dalam diri saya, kesadaran-kesadaran baru, pemahaman-pemahaman yang baru, cara-cara yang baru, termasuk di dalam cara kita bertuhan. Karena apa? Karena ketika kita mau hidup dalam cara hidup bertuhan yang benar, kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini sudah paling benar. Nah, ketika kita sudah berkata ini paling benar, atau ini yang paling tepat, atau ini hal yang hati-hati, kita bisa dibuat bingung oleh situasi kehidupan. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah bisa dikotak-kotakkan di dalam cara berpikir manusia. Tentu saja kita dituntut oleh firman Tuhan, benar. Tentu saja kita dituntut oleh Alkitab, ya, itu benar. Tetapi dalam cara kita memahami kehendak Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan apa yang kita sudah tahu, apa yang sudah kita mengerti. Sebab Tuhan itu maha besar. Kita berpikir, Tuhan bisa bekerja dengan cara B. Kita berpikir ini sudah oke, ternyata Tuhan masih bisa bicara ini yang jauh lebih oke. Kalau kita berkata Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, wah jangan-jangan dia bukan Tuhan. Karena apa? Sudah kita tahu semua. Ya kalau semua cara Tuhan kita sudah tahu, apakah dia Tuhan? Gitu kan? Tetapi karena kita seringkali dibuat bingung, kadang-kadang dibuat gregetan, kadang-kadang kita juga dibuat bertanya. Di situ kita menyadari bahwa oh, Tuhan maha besar, Tuhan maha mulia. Saya harus terus belajar juga memahami kehendak Tuhan dari hari ke hari, dalam setiap konteks, dalam setiap perjalanan, dalam setiap tahapan kehidupan saya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Kita harus terus belajar. Saudara, di dalam bacaan kita ini Lukas menggambarkan, Lukas sekali lagi, dan ini sepertinya menjadi sebuah pesan bertubi-tubi di dalam bagian akhir Lukas, bahwa murid-murid perlu untuk terus belajar, membangun sebuah orientasi baru dalam cara mereka mengikut, dalam cara mereka memahami kepengikutan mereka kepada Yesus. Di dalam perikop sebelumnya yang beberapa minggu kita pelajari melalui kisah 2 orang Emmaus, di situ juga pesannya kurang lebih adalah murid-murid diajar untuk belajar, memahami, sehingga mereka mengenal Tuhan. Dan bagian ayat yang kita baca hari ini kurang lebih juga mengungkapkan pesan yang sama. Kalau kita membaca, saudara, keseluruhan pasal 24 sebagaimana yang sudah kita lihat minggu-minggu lalu, kita akan menemukan bahwa fakta kematian Yesus itu menghentak murid-murid, membongkar semua pemahaman murid-murid, seakan-akan menjungkir balikan semua konsep, gagasan, ide, pemahaman murid-murid tentang Yesus. Peristiwa kematian telah mengubah pola dan cara pandang murid-murid kepada Yesus, yang awalnya berpikir bahwa Yesus adalah tokoh besar yang mereka harapkan, membebaskan mereka dari kolonialisme Romawi. Tetapi ternyata Yesus mati, mereka putus asa. Itu kan yang terjadi dalam cerita 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka muram, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan target, mereka seakan-akan tidak lagi memiliki pemahaman tentang Yesus. Seakan semua agenda, semua pengharapan mereka hilang. Dan hal ini membuat mereka mungkin ragu terhadap Yesus.
ketika kita membaca kisah dua orang murid ke Emmaus dan kita membaca penampakan Yesus kepada sekian banyak murid di dalam perikop ini, kita belajar dan kita ditunjukkan oleh Lukas bahwa ternyata proses perubahan atau sikap membangun orientasi baru itu ternyata bukanlah sesuatu yang mudah. Mengubah pemahaman orang itu bukan sesuatu yang mudah. Atau mengubah pemahaman kita sendiri itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau di sini sudah tertanam sebuah konsep, mau mengubahnya kan tidak mudah. Contoh, kalau kita sudah berpikir sesuatu tentang seseorang di dalam kepala kita mau ubah, itu tidak mudah. Apalagi kalau hal itu berkaitan dengan cara pandang yang negatif kita kepada orang lain. Susah kok diubah. Kalau di kepala ini sudah ada pikiran, oh dia itu gini loh. Kita mau ubah itu tuh kadang-kadang tidak. Atau kalau kita sudah berpikir dia itu baik gini loh, ternyata kita melihat sesuatu yang tidak baik atau orang berkata sesuatu yang tidak baik, gak susah bagi kita untuk menerima kenyataan itu. Proses perubahan sikap untuk membangun sebuah cara pandang yang baru itu ternyata tidak mudah. Nah, itu terbukti ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika Yesus berkata, salam, damai sejahtera bagimu. Murid-murid bingung, takut, dan ragu. Ada keraguan di hadapan, di dalam diri murid-murid ketika Yesus menampakkan diri mereka. Kalau kita bertanya, apa sih yang membuat murid-murid ragu? Bisa aja mereka berkata, apa ini Yesus? Banyak kemungkinan yang dapat kita bisa munculkan kenapa murid-murid ragu. Bisa saja dia ragu, ini manusia atau hantu. Kalau misalnya di dalam bacaan itu terlihat keraguan-raguan itu berkaitan dengan jangan-jangan hantu itu. Masa Yesus bisa hadir seperti ini modelnya? Jangan-jangan hantu. Artinya apa? Murid-murid belum bisa menerima sesuatu yang baru. Mereka punya gambaran tentang Yesus, mereka punya pemahaman tentang Yesus, dan ketika Yesus bergerak di luar apa yang mereka pahami, mereka belum bisa menerima. Saudara, keraguan, kita belajar tentang persoalan keraguan. Keraguan itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar di dalam sebuah proses pencarian kehidupan. Ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda dengan diri kita, sesuatu yang berbeda dengan anggapan kita, sesuatu yang berbeda dengan cara pandang kita ragu. Sama seperti saudara meragukan banyak hal. Ketika saudara melihat adanya perbedaan antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang terjadi. Ketika kita melihat perbedaan situasi, ketika kita melihat perbedaan kondisi, adanya gap. Tahu gap? Jarak antara yang kita pahami dan fakta, antara yang kita mengerti dan kenyataan, bisa membuat kita ragu. Itu keraguan. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika murid-murid ragu, apakah ini Yesus atau bukan? Saya juga melihat ini sesuatu yang wajar di dalam diri murid-murid yang selama ini berpikir dalam konsepnya sendiri bahwa Yesus adalah tokoh Mesias politik yang akan membebaskan, lalu kemudian mati, hilang harapan, tiba-tiba bangkit. Benarkah? Benarkah ini Yesus? Mereka ragu. Dari sisi ini kita memang bisa melihat ada sesuatu yang menghalangi murid-murid sehingga mereka itu ragu. Karena murid-murid masih tersandra dalam cara berpikir mereka yang lama. Selama murid-murid tersandra dalam cara berpikir mereka yang lama, mereka akan tetap tidak bisa memahami Yesus dengan benar. Sehingga ketika Yesus muncul dalam tubuh kebangkitannya, mereka ragu.
Nah, saya katakan ini adalah sesuatu yang wajar. Ketika itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Ketika saudara juga mengalami kejadian, ketika saudara juga mengalami situasi yang berbeda antara harapan, cita-cita, pemahaman dengan kenyataan yang saudara hadapi, saudara pasti ragu. Benar nggak ini? Saudara maunya diberkati Tuhan, tapi kalau saudara kelihatannya melihat fakta-fakta seakan-akan tidak diberkati. Benar nggak ya? Ketika saudara berpikir bahwa hidup melayani Tuhan itu harusnya damai, tapi kok ternyata kenyataannya serasa tidak ada damai. Benar nggak ya? Tahu. Ada berbagai macam, saya yakin, pengalaman kehidupan saudara yang bisa membuat saudara merasa ragu. Sebagai manusia, saya akui itu sesuatu yang wajar terjadi dalam diri kita yang memiliki sebuah pemahaman. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk melihat hal yang lain tentang keraguan. Jadi, dalam satu sisi, keraguan itu adalah sesuatu yang wajar yang bisa muncul karena kita tersandra dalam cara berpikir kita yang lama, sehingga kita sulit memahami yang baru. Namun, saya ingin ajak saudara untuk memaknai keraguan dalam cara yang lain, yang saya pikir jauh lebih positif. Keraguan saudara sebenarnya bukanlah berarti sebuah penghalang. Karena kalau di dalam dunia sains orang tidak ragu-ragu, dia tidak bisa melihat sesuatu yang baru. Semua dimulai dari keraguan untuk kemudian mencapai sesuatu yang baru. Nah, keraguan yang positif seperti apa yang saya ingin ajak untuk saudara renungkan? Adalah sebuah keraguan yang membuat kita itu kritis. Nah, keraguan adalah titik kritis. Tapi kalau titik kritis ini bisa dilewati dengan baik, hasilnya baik. Tapi kalau titik kritis ini tidak bisa dilewati dengan baik, hasilnya ya negatif. Hasilnya negatif gimana? Akhirnya orang jadi pesimis. Orang jadi tidak percaya. Bisa. Tetapi ketika orang memahami keraguan sebagai sebuah titik kritis untuk masuk kepada yang baru, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Keraguan ternyata di dalam bahasa Alkitab itu menggunakan kata dialogisme, yang nanti dari situ muncul kata dialogis. Jadi keraguan itu sebenarnya adalah sebuah dialog yang terjadi di dalam diri kita. Bertanya, benarkah ini? Iya kan? Nah kan kalau orang ragu kan gitu. Inikah dia? Benarkah dia? Di dalam kata dialogisme, di dalam kata dialog itu terjadi sebuah proses. Dan ketika kita mencoba untuk memahami keraguan dari sisi positif, maka saudara tidak hanya sekedar meragukan apa yang ada di depan, tapi engkau juga boleh meragukan pandanganmu. Atau dalam bahasa lain, introspeksi diri. Jangan-jangan ragu, saya yang keliru. Itu kan juga proses meragukan, bukan sekedar orang lain, tapi diri sendiri juga. Kata keraguan itu juga bisa dipahami sebagai sebuah proses dialog di dalam diri. Nah, ketika orang ada pada titik kritis ini, ada pada sikap ragu dalam artian meragukan pandangannya sendiri, meragukan konsepnya sendiri, meragukan idenya sendiri, pemahaman sendiri, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keterbukaan. Jangan-jangan aku yang keliru. Jangan-jangan saya yang keliru. Ini proses dialogisme. Ini proses keraguan. Kalau proses keraguannya seperti ini, saudara sedang diarahkan kepada sebuah jalan untuk membawa saudara kepada sesuatu yang jauh lebih baik.
Tetapi kalau keraguannya negatif tadi, hanya merasa dirinya benar dan kemudian sekedar meragukan yang sana, meragukan apa yang ada di luar kita, ya kecenderungannya tadi, kita bisa salah dalam bersikap. Kita bisa salah di dalam memahami. Bahkan kemudian kita bisa menjadi orang yang fatalistis, jadi orang yang kemudian putus asa, jadi orang yang kemudian sudahlah, ngapain lagi, ternyata pikiranku salah tentang dia, sudahlah. Tetapi kalau kita belajar memahami kata keraguan dalam sisi yang lebih positif, maka kita juga bisa belajar bahwa yang perlu diragukan itu bukan hanya apa yang ada di luar, tapi diri kita ini. Jangan-jangan saya yang keliru dalam memahami Yesus. Jangan-jangan saya yang keliru dalam memahami kehendak Tuhan. Nah, ketika keraguan ini dipahami sebagai titik kritis, maka ada dua kemungkinan. Jalan yang sini atau jalan yang sini. Jalan yang negatif atau jalan yang positif. Sesuatu yang positif dapat terjadi kalau saudara berimbang dalam memahami keraguan. Kau bisa saja meragukan sesuatu yang di luar diri saudara, tapi juga saudara coba meragukan apa yang selama ini engkau pahami, engkau pijaki, engkau jadikan dasar. Jangan-jangan saya yang keliru, jangan-jangan saya yang salah, jangan-jangan saya yang tidak tepat memahami. Cerita di dalam ayat ini menunjukkan bahwa murid-murid ragu kepada Yesus, tetapi murid-murid juga berdialogismos. Coba baca dalam Lukas 24 dan 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Di dalam ayat ini memang kita menemukan murid-murid ragu apakah Yesus ini benar-benar atau ini hantu. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk memahami kata ragu-ragu itu. Tidak hanya sekedar sebagai sesuatu yang negatif. Kalau sebagai sesuatu yang negatif, maka itu nilainya jelek ya. Seperti kita orang yang tidak percaya, tidak beriman. Tapi saya ingin ajak saudara untuk memahami persoalan keraguan-raguan yang adalah persoalan manusia kita. Apakah keraguan-raguan ini sesuatu yang sama sekali negatif? Menurut saya tidak. Ketika kita bisa tempatkan ini dengan cara yang benar. Caranya apa? Berdialogismos. Dialog dalam hati kita. Tidak hanya sekedar meragukan apa yang kita lihat, tetapi juga meragukan cara kita melihat. Kan artinya lebih bijaksana. Jangan-jangan saya ya, jangan-jangan kacamataku ini yang salah ya, jangan-jangan cara berpikirku yang salah. Saudara, ketika kita berdialogismos dengan tepat, kita sedang diarahkan untuk masuk kepada sebuah orientasi yang baru. Karena orientasi yang baru tidak akan pernah ada tanpa kita meragukan yang lama. Tidak ada yang namanya pencerahan sampai kita meragukan yang lama. Kalau saudara merasa dirimu benar semua, kan gak ada yang baru. Ada gak yang baru kalau saudara merasa benar semua? Enggak. Oh, saya kok yang benar. Kenapa gitu? Saya yang benar. Kok begitu? Ya itu sesuai dengan apa yang saya pahami. Gak ada yang baru. Jadi orang kalau udah merasa benar sendiri, dia gak akan pernah ada pembaruan. Percayalah. Kalau orang merasa benar sendiri, tidak ada yang baru. Berhadapan dengan Tuhan, kita tidak bisa merasa benar sendiri. Berhadapan dengan kenyataan hidup ini, belajar untuk memahami kehendak Tuhan, kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah benar. Tapi coba untuk terus belajar. Coba untuk terus memahami. Coba untuk terus meragukan dalam tanda kutip apa yang selama ini sudah kita pahami. Jangan-jangan saya keliru. Nah, orang yang bersikap seperti ini yang namanya manusia pembelajar.
Tapi orang yang pembelajar itu sebenarnya orang yang memahami keraguan secara positif. Dia terus belajar, dia munculkan kemungkinan, jangan-jangan ini, kalau begitu saya harus bagaimana? Dia terus belajar. Memang saudara, usaha untuk dapat memasuki orientasi baru tidak mudah, membutuhkan tekad, membutuhkan kesungguhan. Karena apa? Karena ketika kita belajar sesuatu yang baru, meragukan diri sendiri, ini sesuatu yang tidak mudah. Kan tidak ada orang yang mau menyalahkan diri sendiri, kan? Ada nggak? Ada nggak orang yang kemudian mau merasa dirinya itu keliru, kan? Tidak ada. Kecenderungan kita itu kita benar. Tetapi ketika kita mau memahami kehendak Tuhan, kita harus betul-betul memang membuka. Jangan-jangan saya yang keliru, jangan-jangan saya yang salah. Nah, bagaimana kemudian orientasi baru dapat kita pahami? Bagaimana caranya hidup di dalam orientasi baru dan kemudian kita dapat memahami sesuatu yang baru dalam diri kita? Buka hati kita terhadap firman Tuhan dan biarkanlah Tuhan mengajar kita. Di dalam bagian ayat tadi kita membaca, maka Yesus membuka pikiran murid-murid itu, sehingga mereka tidak lagi dikuasai dalam konsep keraguan yang negatif, tapi murid-murid melalui keraguan yang positif masuk di dalam sebuah pemahaman yang baru. Selama ini mereka tidak mengerti mengapa Yesus harus mati, tetapi melalui pemahaman yang baru, melalui sikap yang mau meragukan diri mereka sendiri, meragukan pemahaman mereka, dan mulai untuk membuka ruang berdialogismos. Tuhan membuka pikiran mereka. Nah, ini kan mirip dengan apa yang terjadi dengan dua murid di Emmaus. Dengan yang ke-11 murid itu juga Yesus melakukan hal yang sama. Pikiranmu perlu dibuka. Caranya gimana? Bongkar cara berpikir. Mulai meragukan. Dalam tanda kutip ya, apa yang selama ini kita anggap benar. Nah, setelah mulai kita introspeksi diri, mengevaluasi, meragukan apa yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu benar dalam diri kita sendiri, maka kita ini sedang membuka ruang untuk Tuhan masuk, mengajar kita, membuka pikiran kita. Firman Allah mulai masuk. Tapi selama kita ini masih keras dengan cara berpikir kita sendiri, Tuhan itu harus ngikuti kita. Kita memaksa Tuhan harus sesuai dengan ide kita. Kita tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara tidak bisa memahami kehendak Tuhan. Saudara harus buka. Titik kritis keraguan itu harus dibuka, supaya saudara melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Dan kemungkinan baru itu hanya bisa kalau kita buka, kita mulai merendahkan hidup kita mulai mengevaluasi diri kita, tidak memutlakkan kebenaran kita, dan membiarkan dia masuk mengajar kita. Seperti bagian yang kita baca di dalam bagian ayat-ayat ini. Ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagaimana orang bisa mengerti kitab suci? Bagaimana Tuhan mau membuka pikiran kita? Kalau kita mulai membuka ruang untuk Tuhan. Gimana caranya? Memiliki gagasan keraguan yang positif. Mulai, jangan-jangan saya yang keliru ya. Mulai buka pikirannya. Mulai meragukan dalam artian mengevaluasi diri. Berdialogis sehingga kemudian ada ruang untuk pengajaran itu bisa masuk, ada ruang bagi nasihat itu untuk masuk, ada ruang bagi pengajaran yang baru masuk dalam diri kita. Nah, ketika pengajaran itu masuk, ketika ajaran itu masuk, membuka pikiran kita, maka ada orientasi.
yang baru, cara pandang yang baru, makna yang baru, prinsip yang baru. Nah, apa orientasi baru yang mau kita ajarkan kepada kita? Prinsip yang baru yang Tuhan mengajarkan kepada kita adalah hidup dalam semangat dan menjadi saksi berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ketika kita ini mau membuka diri kita, maka yang terjadi dalam diri kita itu adalah sebuah pembaruan, transformasi kehidupan dalam diri kita. Karena orang yang mau menjadi saksi adalah orang yang menjadi pelaku. Kalau seseorang mau menjadi saksi pertobatan dan pengampunan dosa, artinya dia mau hidup di dalam semangat transformasi. Karena yang namanya pertobatan, pengampunan, ini kan perubahan kehidupan. Orientasi baru apa yang Tuhan mau berikan? Menjadi saksi dalam berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi. Kita tidak akan pernah bisa mengalami transformasi. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan kehidupan sampai kita mulai memberi ruang bagi Tuhan untuk mengajar kita. Dan bagaimana Tuhan bisa masuk mengajar kita? Ketika kita mulai membuka pikiran kita, mulai meragukan. Dalam artian ya, sekali lagi saya kasih penjelasan yang jelas di dalam bagian ini. Meragukan yang dimaksud adalah mulai mengevaluasi diri, mulai untuk membongkar cara berpikir kita, untuk tidak lagi memutlakkan cara berpikir kita yang punya kecenderungan sering memaksa kehendak kita supaya kehendak Tuhan menjadi bagian dalam diri kita, sehingga ketika Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda kita marah. Ketika orang mau mengikuti kehendak Tuhan, maka dia harus menundukkan dirinya, mulai membongkar cara berpikir lamanya, mulai meragukan cara berpikir lamanya, dan mengizinkan Tuhan masuk. Dan ketika Tuhan masuk, ada perubahan. Dan ketika ada perubahan, maka kita punya orientasi baru. Kita hidup dalam semangat baru, menjadi saksi pertobatan, saksi pengampunan dosa. Bagaimana kemudian kita bisa terus dapat hidup dalam semangat ini? Di dalam bagian akhir kita melihat bahwa kehidupan untuk menjadi saksi itu hanya bisa, itu hanya dimungkinkan kalau kita senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak lagi mengandalkan hati kita, pikiran kita, kecenderungan cara berpikir kita semata, tetapi membuka ruang lewat kehadiran Tuhan, lewat kehadiran Roh Kudus. Sebagaimana pesan Tuhan kepada jemaat, kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan ketika itu Roh Kudus akan turun, dan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan dipimpin, kamu akan dituntun ke dalam kebenaran. Saudara, kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah orientasi yang baru, yang membawa kehidupan kita semakin hidup dalam pengenalan akan Tuhan, semakin hidup dalam pengenalan kehendak Tuhan, semakin belajar untuk memahami kehendak Tuhan, buka orientasi yang baru. Caranya apa? Jangan mulai mengajar Tuhan, tetapi biarlah kita yang diajar Tuhan. Jangan hanya sekedar mendikte Tuhan, tapi biarkan Tuhan menuntun kita. Buka hati kita, buka pikiran kita. Jangan lagi pertahankan cara berpikir kita sendiri, tapi mulai mau dituntun. Dan ketika murid-murid ini semua mau dituntun Tuhan, pikiran mereka mau dibukakan, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara ingin hidupmu menjadi saksi, kehidupanmu menjadi saksi, dimanapun kau berada, kau menjadi saksi yang baik, lewat pekerjaanmu, lewat kehidupanmu, lewat pelayananmu, maka kita harus mau dipimpin oleh Tuhan, untuk dibuka pikiran kita, diperbarui, dituntut hidup di dalam kebenaran. Tuhan kiranya yang memberkati saudara sekalian di dalam kuasa-Nya, karena ketika Roh Kudus curah ada dalam diri kita, maka kita akan dimampukan untuk hidup di dalam orientasi yang baru. Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Puji Tuhan.
berkati. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman Tuhan pada saat siang hari ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi
firman yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup dengan orientasi baru terhadap tidak dengan cara pandang kita sendiri Tuhan. Engkau mengajarkan kembali bagaimana cara kita hidup atas kehendak-Mu Tuhan Yesus. Membuka hati kita Tuhan, menjalani kehendak dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita ulang pujian ini dari awal. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selalu
Kristus nanti Ibu Tari pimpin kita untuk doa firman Tuhan dan persembahan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Bapa, di mana firman-Mu telah Engkau singkapkan. Engkau mengajarkan kepada kami Bapa untuk introspeksi diri dan memberi ruang sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus Allah yang memiliki otoritas penuh di dalam hidup kami. Ketika kami melihat, memandang apapun Tuhan tidak salah, karena pemikiran kami terbatas, pengetahuan kami terbatas Tuhan, ilmu kami juga terbatas, namun Roh Kudus Allah yang tidak pernah terbatas, bila itu menjadi Tuhan Yesus kekuatan dalam hidup kami, yang terus menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami tidak salah pandang ya Bapa, tidak salah dalam melangkah, tidak salah menyikapi di dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, sungguh bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang terus mengingatkan kami, yang terus menegur kami, agar hidup kami lebih baik lagi di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah jemaat-Mu semakin dipulihkan, semakin dikuatkan, semakin ditegur akan kebenaran firman-Mu dengan cara pandang yang selama ini salah. Namun Roh Kudus Allah memberikan pembenaran saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, berdoa untuk hamba-Mu, bila terus Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa, pengurapan yang maha tinggi turun atas hamba-Mu. Terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan memberikan persembahan atas berkat yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami akan mengembalikan ya Bapa dari sedikit apa yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Bila Kau kuduskan hati kami, tangan-tangan kami, sehingga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Wates. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan ucapan syukur dan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Akan duduk, sedang jemaat kita akan jalankan persembahan. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Untuk persembahan saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk ibadah sepekan. Ibadah hari Rabu tanggal 25 Mei nanti bertempat di gereja, pemimpin pujiannya nanti Ibu Salatin.
Ibadah hari Rabu diadakan jam setengah 6 sore. Lalu untuk ibadah pemuda tanggal 27 Mei hari Jumat Ibadah pemuda tanggal 27 Mei hari Jumat nanti bertempat di gereja pukul setengah 6 sore. Pemimpin pujiannya nanti Mbak Vita. Selamat saudara, jadi untuk ibadah pemuda tanggal 27 Mei yang bertepatan dengan setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, nanti untuk ibadah pemuda dijadikan satu doa 10 malam ya Om, doa 10 malam di gereja. Lalu untuk ibadah kenaikan Tuhan tanggal 26 Mei hari Kamis, pemimpin pujiannya nanti Mas Daniel, singernya nanti Mbak Sabrina, LCD Mas Fendi, cek suhunya nanti Mbak Sarah, asernya nanti Ibu Anton, dan tim musik seperti biasa. Ibadah hari Minggu tanggal 29 Mei, pemimpin pujiannya nanti Ibu Gembala, singernya nanti Mbak Sarah, LCD Saudari Fiska, cek suhu Saudari Eva, asernya Tambelin. Untuk ibadah sekolah minggu depan setelah ibadah, pemimpin pujiannya nanti Mbak Sarah, firman Tuhan Ibu Endah. Lalu akan diadakan doa 10 malam di gereja setelah ibadah kenaikan Tuhan jam berapa Om? Mulai hari Jumat tanggal 27 Mei jam setengah 7 malam di gereja. Demikian untuk pengumuman gereja sepekan. Mari sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pagi ini kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Setiap pujian, persembahan yang kami naikkan kepada Engkau, doa, syukur yang kami panjatkan kepadamu, terimalah menjadi dupa yang indah di hadapan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan menjadi kehidupan yang diberkati jika Tuhan hadir dalam hidup kami untuk terus memimpin, menuntun, dan mengajar kami. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan, tanpa Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan menyertai kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah, hadirlah, kuasailah kami terus di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, kapanpun kami beribadah. Kami mau hadirat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih buat setiap pelayan Tuhan
yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan mereka hari ini. Engkau kiranya yang memberkati mereka. Engkau yang juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah, yang sudah memuliakan Tuhan, yang sudah dengan rela hati mempersembahkan yang terbaik, yang mengembalikan semua milik Tuhan, yang memberikan segala yang mereka kerjakan untuk melayani Tuhan. Engkau kiranya yang memberkati mereka. Kalau mereka datang dengan penuh kesusahan, mereka pulang dengan membawa berkat Tuhan. Ketika mereka datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan. Ketika mereka pulang dengan beban-beban berat, mereka pulang dalam pemulihan. Karena kasih Tuhan, anugerah berkat Allah ada di atas kami yang mau sungguh-sungguh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami. Berkati lingkungan di mana kami berada. Berkati seluruh pelayanan, berkati seluruh pekerjaan yang kami akan jalani di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Turunkan juga berkat bagi keluarga Ibu Sartowi yang sudah memberi tempat untuk kami beribadah. Kiranya Engkau yang memberkati mereka semua. Terima kasih. Sebentar kami akan menamatkan ibadah kami. Pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan dan tibakanlah kami di rumah dengan selamat. Turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.